Ada 4 macam rumah yang malaikat pembawa kebahagiaan, yang malaikat pembawa kasih sayang, yang malaikat pembawa kedamaian, ketenteraman, tidak akan masuk di rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Ya Aliyu wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru au tamasilu au aqun liwalidayhi au baitun la yadkhuluhu dhaifun. Wahai Ali, tidaklah masuk oleh malaikat rahmat pada rumah yang di rumah itu ada gambar-gambar atau patung-patung atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, au baitun atau rumah la yadkhuluhu dhaifun yang tidak dimasuki oleh tetamu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini kajian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan berbicara tentang rumah-rumah yang malaikat ogah masuk ke rumah tersebut. Perlu diketahui bahwa rumah itu adalah tempat ketenangan. Perlu diketahui bahwa rumah itu tempat kedamaian. Dalam bahasa lain, bahasa Arab, rumah itu maskan, tempat tenteram, tempat tenang, di mana penghuninya penuh dengan ketenteraman dan ketenangan jiwa. Itu rumah. Namun bila kemudian rumah kita jauh lebih gersang, kita tidak betah di rumah kita kurang menarik, dikasih waktu libur malah pergi ke tempat hiburan, rumahnya tidak menarik dan tidak tenang, ini jangan-jangan rumah itu ada masalah, jangan-jangan malaikat tidak masuk di dalam rumah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maka malam hari ini kita haruslah berupaya mengenali apakah rumah kita adalah rumah yang didemenin oleh malaikat, ataukah malah rumah kita malaikat itu ogah mau masuk.
Lalu malaikat yang enggak masuk pada rumah itu malaikat apa begitu? Saudara sekalian, manusia atau kita gitu, dalam keseharian kita ini ada 20 malaikat yang mengelilingi kita dalam keseharian kita. Ada 20, di mana 10 adanya di siang dan 10 adanya di malam, sehingga totalnya 20 malaikat yang jaga kita. Ada malaikat yang tugasnya mencatat amal baik kita, disebut malaikat kanan. Ada malaikat yang mencatat amal buruk kita, disebutnya malaikat sebelah kiri, yang mana malaikat sebelah kanan itu raja, pimpinan bagi malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Ada malaikat yang jaga di depan dan belakang kita. Maka meski kita tidak tidurnya di depan, kok enggak guling-guling jadi jatuh, itu ada yang jaga. Ada yang jaga. Itulah malaikat yang jaga kita. Padahal di depan bisa aja kita jatuh. Begitu. Ada malaikat yang ada di ubun-ubun kita, di atas kita, yang manakala kita tawadhu, rendah hati hidupnya, dia disuruh oleh Allah angkat nih orang derajatnya. Dan bila kita sombong di muka bumi, rendahkan derajat orang ini. Begitu. Ada malaikat yang nongkrongin dua bibir kita. Bibir kita ini dijaga, bibir yang mana kerjaannya malaikat ini yang nongkrong di bibir khusus untuk mencatat berapa sholawat yang dibaca oleh kita dalam hari itu. Ini ada. Itu malaikat. Malaikat ini spesial, hanya mencatat sholawat aja. Tugasnya dari Allah. Yang dibaca oleh kita, maka dia catat. Kalau tak baca, dia tak catat. Begitu malaikat itu. Ada malaikat yang ditugasin begitu oleh Allah. Ada malaikat yang jaga telinga dan mulut kita, sehingga saat kita tidur itu yang namanya semut enggak masuk di kuping, itu dijaga oleh malaikat. Yang namanya kecoa tidak masuk di mulut yang nganga, ngorok, ngiler, enggak masuk. Ini dikontrol, dijaga oleh malaikat. Ada malaikat yang menjaga kita punya mata. Kita punya mata. Dijaga oleh malaikat. Biar kata kita melek debu sih banyak di jalanan, enggak selalu kelilipan. Itu begitu, saudara. Karena ada malaikat
yang menjaga kita. 10 lah malaikat dari pagi sampai sore, dan malam 10, sehingga totalnya 20 malaikat. Begitu Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan di dalam kitabnya Qatrul Ghaz, daripada pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu saudara, malaikat ini dikelompokkan menjadi 2. Ada namanya malaikat hafazah yang kerjaannya spesial mencatat perbuatan kita dalam keseharian. Yang ini malaikat hafazah yang mencatat amal perbuatan kita tidak ada hubungannya dengan hadis yang akan kita bedah sebentar lagi, berbicara tentang rumah-rumah yang tidak mau disinggahi malaikat. Sebab malaikat hafazah tidak akan lepas dalam hidup kita, selalu menyertai kita, karena memang diberi tugas untuk mencatat amalan-amalan kita. Ini akan selalu menyertai kita. Ada malaikat yang kerjaannya memberkati kita. Ada malaikat yang kerjaannya memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada malaikat yang kerjaannya memberikan cinta kasih dan memohonkan ampunan kepada kita. Malaikat inilah yang akan kita bedah pada hadis yang kita kaji malam hari ini. Satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu diajak bicara oleh Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan diceritakan oleh Nabi ada 4 macam rumah yang malaikat pembawa kebahagiaan, yang malaikat pembawa kasih sayang, yang malaikat pembawa kedamaian, ketentraman, tidak akan masuk di rumah tersebut. Tidak mau, ogah dia masuk. Sebetulnya bukan 4 rumah doang kalau kita bedah panjang, cuman hadis ini lagi bicara itu. Nabi bilang, ya Ali, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawir. Kata Nabi Ali, malaikat pembawa kasih sayang, malaikat pembawa kebahagiaan, pembawa kedamaian, ampunan, tidak akan masuk di rumah yang di rumah itu ada surah, ada gambar. Apa ini gambar? Gambar itu maksudnya adalah gambar yang memiliki ruh, gambar manusia dan gambar binatang. Lalu apa yang disebut gambar yang memiliki ruh?
dan memiliki dari manusia atau binatang ini yang mana kalau sampai diberikan nyawa dia hidup. Gambarnya namanya gambar hidup, relief namanya gambar hidup. Gambar hidup. Jadi kalaulah kita bikin gambar hidup orang begitu utuh yang tinggal dikasih nyawa doang hidup, ini nih yang dilarang dalam agama, dilarang. Kalau gambar pohon nggak apa-apa, gambar burung tapi palanya nggak ada, palanya kalau dikasih nyawa juga nggak hidup, nggak apa. Yang utuh, apa itu relief tuh? Relief, tahu relief nggak? Kalau dipegang tangannya ada, kalau dipegang kakinya ada, berasa malahu jismun, ada bendanya, namanya relief. Gambar apa namanya? 3 dimensi. 3 dimensi, oh, begitu namanya? Enggak. Iya, keluar menonjol. Iya betul. Kayak bikin patung. Patung tuh namanya gambar relief. Kakinya kita pegang ada, kakinya tuh namanya surah. Kupingnya kalau dipegang ada. Itulah makna surah namanya, maknanya. Maka kalau kayak foto kita pegang hidungnya, ada enggak? Hah? Kagak ada. Kagak ada. Kakinya kita pegang, ada enggak? Hah? Kagak ada. Ini bukan surah yang dimaksud. Begitu. Belakangan muncul namanya desain grafis. Dan ini adalah ilmu. Ini bagaimana bikin gambar ini, gambar. Begitu. Ini ulama memang berbeda-beda bercara gambar. Ada yang berkata keumuman daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mau gambar apa aja nggak mau, di foto aja nggak mau, haram gambar kata dia. Ada itu ulama yang kayak begitu. Padahal foto adalah gambar yang nggak ada apa-apa, nggak juga membuat, hanya dia menyalin daripada menahan cahaya aja. Nggak ada foto-foto itu, nggak ada. Begitu, nggak beda seperti fotokopi. Kitab di fotokopi itu nggak membuat kitab tukang fotokopi. Biar kata dia buta, nggak ngerti Arab gundul, bisa dia. Karena itu bukan bikin kitab, hanya sebatas menpotret saja, bukan membuat gambar. Ini beda. Demikianlah tukang foto-foto tuh, dia hanya ngesot foto doang, dia nggak bikin gambar, tidak mengukir, tidak. Dari alat yang sudah dibuat, tentu dari Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya yang membuat alat fotografi. Begitu. Itu nggak apa-apa, boleh saja, boleh. Begitulah ulama. Jadi yang dimaksud dengan gambarnya apa? Relief, gambar utuh kayak orang dibuat. Yang kalau kemudian dikasih nyawa, hidup, begitu. Karena semuanya lengkap. Dan ini pun juga ulama berbeda pada akhirnya. Karena belakangan ada disebut desain grafis, itu adalah art, keseni, estetika yang dia pandang.
Maka ulama ada yang menyoroti, tar dulu, kenapa Nabi larang? Maka Islam dulu, kata ulama yang mengata boleh. Zaman Nabi, di mana tadinya agamanya adalah orang tuh animisme, menyembah dedemit, menyembah roh-roh halus, bayang-bayang, gambar-gambar. Inilah gambaran Tuhan. Sehingga Nabi larang begitu, agar supaya tidak muncul kesyirikan. Kata ulama yang mengata boleh, maka ada kaidah, al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan aw adaman. Hukum itu akan berputar tergantung alasan ada atau tidak. Bila kemudian sekarang berbicara tentang gambar-gambar itu hanya sebatas nilai seni, begitu, sehingga tidak ada niat penyembahan yang ada daripada gambar-gambar binatang yang ada, yang dibuat utuh istilahnya. Maka kata ulama yang mengata ini alasannya berbeda dengan Nabi. Tidak bakalanlah dia nyembah-nyembah yang kaya-kaya begitu, sehingga tidaklah menjadi haram adanya. Begitu ada ulama. Ada juga yang mengata keumuman, tetap aja nggak dikasih. Itu terserah Anda dan mau ikut yang mana. Begitu maksud saya. Surah itu rumah yang ada banyak patung-patungnya, gambar-gambarnya. Ada macan lah di depannya, kolam-kolamnya utuh sama ekor-ekornya. Itu malaikat tak masuk ke rumah itu. Begitu. Malaikat pembawa kebahagiaan enggak masuk. Autamasil atau patung, ini sengaja bikin patung. Tentu kenapa bikin patung? Menyebabkan malaikat tak masuk. Ulama menjawab, ini karena dia melakukan dosa besar, membuat seserupaan penyembahan selain Allah, dan ini dilarang. Yang ini sepakat ulama, tidak boleh yang kayak begini, patung sesembahan gede, tidak boleh. Ada di daerah Sulawesi Utara, gede banget, begitu gambar gede, mau terbang. Begitu saudara. Ya tapi kan bukan kita punya, begitu. Oh iya, ini kan muslim yang ngomong. Itu begitu saudara. Karena menyamai penciptaan Allah, begitu. Sesembahan. Inilah yang kemudian malaikat tak masuk di rumah yang ada patungnya, yang ada gambar relief. Begitu. Kalaulah saudara gambar orang setengah badan aja, Fir'aun aja setengah doang gambarnya, enggak utuh, enggak sampai kaki gambarnya itu, dekat piramidnya itu, belakangnya itu. Kalau setengah mau kita juga enggak hidup. Hah? Tengah doang hidup enggak? Kagak. Itu mensiasati biar boleh begitu, nggak apa-apa. Jadi malaikat nggak bakal masuk di rumah yang ada gambar utuh, relief, relief namanya ya dalam dunia desain, begitu. Adapun fotografi nggak apa-apa, boleh aja foto. Kalau nggak boleh kasihan para caleg-caleg. Ada itu. Waduh. Dosa dia kan, kasihan. Timbang begitu doang nggak apa-apa. Boleh aja. Boleh, nggak apa-apa. Begitu. Yang ketiga, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat bila di rumah itu ada anak yang durhaka sama orang tua.
Malaikat pembawa bahagia nggak mau masuk. Kenapa? Sebab dia melakukan dosa besar. Durhaka sama orang tua, dosanya amat sangat besar. Maka malaikat pembawa bahagia nggak masuk di rumah itu. Biar kata duitnya banyak, puyeng terus. Hidupnya nggak penuh ketenangan. Karena ada orang yang durhaka. Jadi penyebab ogahnya malaikat memasuki daripada rumah itu karena si penghuninya melakukan dosa besar. Sehingga malaikat pembawa kasih sayang tidak masuk. Hidupnya tidak bahagia. Bisnis hancur terus. Acak-acakan karena si anak tidak makasih sama orang tua. Padahal dia ada di dunia. Sababiah ada ayah dan bundanya. Dia bisa punya perusahaan. Itu sebab dari ayah bundanya. Doa-doa minta sama Allah dengan bahasa terbata-bata supaya anaknya tinggi derajatnya. Begitu. Maka kemudian dia lupa sama orang tua. Durhaka dia. Kadang dia punya perusahaan dikasih sama orang tuanya. Begitu, kontrakan dari orang tuanya yang bangun, dia memungutin doang saban bulan. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada enggak? Yang mana orangnya? Itu begitu, saudara. Orang tuanya yang bangun. Lalu kemudian mau haul aja, ini bid'ah mulu. Haul aja. Buat orang tuanya padahal tanahnya dari orang tuanya. Galanya dari orang tuanya, dianya orang tuanya. Buat orang tua aja hitung-hitungan, lu aja bang. Lu aja. Nggak dipikirin. Justru disebutlah warisan namanya harta pusaka. Apa pusaka? Kenang-kenangan. Supaya kita ingat betapa orang tua kita hebat. Udah matinya aja bisa ngasih makan sama kita. Udah mati. Kita yang masih hidup bingung mau nyekolahin bocah, bingung. Ada masalah pada kita. Begitu, saudara. Rumah yang penghuninya durhaka tidak akan dimasuki oleh malaikat pembawa kebahagiaan dan ketenteraman serta keberkahan. Jadi malaikatul barakah, malaikatul rahmah, malaikatul maghfirah tidak bisa masuk dalam rumah yang seperti itu. Mana lagi rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat pembawa kebahagiaan? Au baitun la yadkhuluhu dhaifun. Rumah yang ora pernah diinjak tamu. Rumahnya tamu nggak pernah nginjak di rumahnya. Injak nggak boleh sama dia, nggak boleh. Ada tamu duduk di depan aja. Udah sini aja kita ngobrol. Sini aja. Nggak boleh diinjak. Sampai hajatan nggak mau di rumahnya. Udah gedung aja, jangan injak rumah. Rumah yang orang pernah diinjak tamu, kurang bahagia. Rumahnya jadi injak orang biar didoain, tak mau dia. Rumahnya susah banget. Itu nggak ada bahagianya. Begitu, rumah yang kayak begitu, nggak ada bahagianya. Yang ada puyeng, makanya bisa Sabtu Minggu ke puncak. Mau ngapain? Lihat pohon. Ya Allah, di rumah juga ada pohon. Begitu. Pohon. Mau tidur, ya sama biar kata di hotel juga tidurnya melotot apa merem. Ya merem juga sama. Enggak ada. Sama merem. Pulang aja ngeluh, udah macet. Pakai one way lagi. Begitu. Kan udah tahu. Ngapa lu kerjain? Ini kan dikata waras rada-rada.
Dikata rada-rada waras. Ngapain? Yang kagak-kagak kayak begitu kerjaannya. Nggak jelas. Begitu. Yang kayak begitu. Jadi rumah yang nggak pernah diinjak tamu, rumah yang kurang kebahagiaan. Tamu, susah tamu. Begitu, susah. Mau masuk, ada security ditahan, depan pintu ada anjing lagi. Ya Allah. Jadi sengsara amat. Yang kayak begitu. Padahal yang mau masuk Nabi Khidir, mau kasih maju usahanya kagak bisa. Mau bagaimana? Rumah masuk. Biar kata kita petakan kecil, masuk. Barakah. Barakah. Kayak begitu. Maka dalam hadis ini renungi oleh kita, apakah rumah kita itu salah satu dari apa yang Nabi sampaikan? Di mana di rumah itu ada gambar-gambaran? Di mana di rumah itu ada patungnya? Ataukah di rumah itu ada yang durhaka? Ataukah di rumah itu tidak diinjak tamu? Bila itu yang terjadi, kalau kita ngalamin banyak pusing dalam kehidupan, jangan aneh. Karena memang malaikat yang membawa berkah tak mau masuk. Jangan heran, malaikat yang membawa kebahagiaan tak mau masuk di rumah yang kayak begitu. Enggak mau masuk. Saudara, di luar hadis ini masih banyak sebetulnya rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat pembawa kebahagiaan, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, barang seayat di rumah itu. Bila kita ngalamin kegagalan dalam bisnis kita atau hal lain dalam kehidupan kita, cek apakah rumah itu dibacakan Quran ataukah tidak. Baca Quran aja, biar kata seain, selembar, baca, biar barakah. Bahkan Nabi sampaikan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan tak mau masuk. Apatah lagi baca Ratib Haddad yang di dalamnya ada poin penting surat Al-Baqarah ayatul kursi. Hadratus Syekh Muallim Sabiadami kalau bangun rumah, selamatan rumah mesti baca surat Al-Baqarah 40 kali. Balikan, nyuruh santri-santri baca 10 orang, jadi 4 kali satu orang, 40. Biar barakah rumah. Begitu barakah. Baca sendiri aja bagus 40 kali. 3 juz, 3 dikali 40. 120. Ya begitu. Ya nyuruh aja kawan-kawannya baca Quran Al-Baqarah 2 juz 3 lembar. Begitu. Al-Baqarah panjang 280 lebih. Al-Baqarah baca, barakah. Saudara selamatan rumah nih, besok mentempatin bacain Al-Baqarah 40 kali. Barakah rumahnya, biar malaikat demen. Hidupnya penuh ketenangan. Jadi biar kata rumahnya nampak kecil sebetulnya, tapi tampak orang lebar, gede di mata orang. Wah gede, padahal kecil. Ini jiwanya jadi lebar, padahal kecil. Ini dibacain Al-Baqarah biar enak. Bacain. Waduh, waktu bangun rumah enggak, ya malam ini aja dah baca.
Waduh, ini biasa harian. Ya kalau 40, kalau sendiri ya 40 hari dah. Biar barakah rumah. Begitu saudara. Bahkan ada lagi itu hadis Nabi, rumah yang di dalamnya ada anjingnya, kecuali anjing buat jaga kebun. Begitu. Itu ndak ngaruh. Begitu. Kenapa sampai ulama bilang begitu? Karena anjing banyak makan najis, bergelutnya. Singkatnya pada malam hari ini, kenali rumah Anda. Jangan-jangan rumah Anda tergolong 1 dari 4 rumah yang malaikat tak masuk. Dan itu merupakan kerugian kalau sampai ngalamin begitu. Mudah-mudahan rumah kita termasuk rumah yang disenengin oleh malaikat pembawa bahagia, sehingga rumah kita penuh bahagia, penghuninya bahagia, lingkungannya bahagia, berkah rumah kita, berkah bagi penghuninya, berkah bagi rezeki penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallah a'lam.